Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alizam Nur Sahban, NPM 210240101027 dari UPN Veteran Jawa Timur, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisasi pertanian. Sebelum menjelaskan mekanisasi pertanian, yaitu kita menjelaskan dulu tentang pertanian modern. Pertanian modern yaitu adalah praktik pertanian yang menggunakan ilmu dan teknologi terkini untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas proses sekaligus mengurangi input sumber daya dalam seperti lahan, air, dan energi. Dalam pertanian modern ada keterlibatan, yaitu penggunaan berbagai mesin, kedua adalah rekayasa genetik, dan juga sistem informasi. Nah, selanjutnya adalah menjerumus ke dalam mekanisasi pertaniannya. Nah, mekanisasi pertanian itu adalah segala aktivitas inovasi teknologi yang bertujuan untuk memudahkan proses bertani. Nah, peran mekanisasi pertanian. Yang pertama, adanya transisi dari metode konvensional ke metode yang lebih maju. Pada saat ini, petani Indonesia masih banyak yang menggunakan metode konvensional. Hal ini yang didukung untuk lebih menggunakan alat yang lebih maju untuk mempermudah para petani. Yang kedua adalah implementasi inovasi teknologi di bidang pertanian. Yaitu sekarang banyaknya teknologi-teknologi yang berkembang untuk pertanian. Yang ketiga adalah dapat menghemat tenaga dan meningkatkan hasil produktivitas, yaitu tenaga yang dikeluarkan oleh petani jauh lebih sedikit dan juga dapat meningkatkan hasil produksi. Yang keempat adalah menghemat waktu dalam pengerjaannya. Jadi pengerjaan yang lebih singkat dan juga meningkatkan produksi itu sendiri. Dalam mekanisasi terdapat tujuannya, yaitu meningkatkan produktivitas tenaga kerja petani. Yang kedua adalah meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Yang ketiga, menurunkan biaya produksi. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Yang kelima, mengurangi beban kerja petani. Dalam mekanisme pertanian terdapat contoh alat-alat yang digunakan, yaitu yang pertama adalah rovator. Rovator adalah bagian dari mesin yang berguna untuk persiapan tanah. Nah, mesin ini itu mesin bermotor yang menggunakan bilah berputar untuk mengubah tanah atau membalik tanah untuk melakukan fungsi serupa dalam budidaya pertanian. Yang kedua adalah bajak singkal atau traktor. Yang bajak singkal merupakan salah satu di antara alat pertanian tertua dan umumnya dianggap sebagai alat yang paling penting. Bajak singkal masih jauh ini merupakan alat yang paling banyak digunakan untuk olah tanah, pertama pada penyiapan pertanian itu sendiri. Jadi alat ini itu biasanya itu dipakai untuk praproduksi, yaitu untuk membalikkan tanah agar tanah lebih subur sehingga tanaman bisa berkembang dengan lebih baik. Nah, itu yang ketiga adalah sprinkler. Sprinkler itu sendiri adalah teknik dalam irigasi yang menyangkut overhead irrigation, yaitu adalah menyemburkan air dari bawah ke atas sehingga mampu menyirami seluruh tanaman yang ada di kebun dalam waktu yang singkat. Nah, ini merupakan cara yang paling efisien dan bisa
membuat tanaman lebih cepat tumbuh dan tenaga yang dikeluarkan oleh petani sedikit agar tidak lebih capek. Yang keempat adalah planter atau juga transplanter. Transplanter adalah mesin penanam khusus yang cocok untuk mentransplantasikan benih padi ke sawah. Nah, transplantasi ini ada dua, yaitu transplantasi beras, tipe berkuda, dan tipe berjalan. Dan tipe berkuda ini adalah digerakkan tenaga yang biasanya 6 jalur dalam satu lintasan. Nah, tipe berjalan ini adalah didorong secara manual biasanya dengan 4 baris dalam satu lintasan. Ini biasanya digunakan untuk menanam padi, sehingga tidak perlu banyak orang untuk menanam padi. Dengan satu alat ini bisa dilakukan oleh satu atau dua orang saja dan bisa dilakukan dengan cepat. Yang selanjutnya adalah drone sprayer. Drone sprayer ini adalah untuk menyebarkan atau menyemprotkan cairan pupuk, herbisida, pestisida, dan cairan lainnya ke dalam lahan pertanian. Pertanian modern sprayer automatic yaitu adalah menggunakan teknologi drone atau pesawat tanpa awak yang melakukan penyemprotan secara otomatis dengan menggunakan kontrol remote. Jadi orang tersebut berada di tepi sawah dan mengontrol drone ini sehingga dapat melakukan penyemprotan herbisida untuk tanaman itu sendiri, agar tanaman bisa terhindar dari gulma maupun penyakit. Di sini adalah combine harvest. Combine harvest adalah alat pemanen padi yang dapat memotong bulir padi yang berdiri dalam merontokkan dan membersihkan gabah, yaitu adalah alat yang bisa memanen padi secara singkat dan juga bisa langsung ada benihnya langsung di dalam karung. Sehingga waktu yang dipakai untuk memanen padi bisa dipangkas lebih banyak. Dan juga padi yang dihasilkan lebih bagus dan harga jualnya pun lebih tinggi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Ya, terima kasih.